Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurjana dari Prodi Agribisnis semester 6 dengan NIM 5420123032, yang dimana saya akan menjelaskan ulang tentang ringkasan bagaimana cara kerja internet, bagaimana cara kerja handphone, bagaimana cara kerja kabel serat optik. Baik, yang pertama yaitu bagaimana cara kerja internet. Setelah saya sudah merangkum dari video yang telah dijelaskan, yaitu video ini menjelaskan bagaimana data dari sebuah server dapat sampai ke perangkat pengguna hanya dalam hitungan detik. Ketika seorang membuka sebuah situs web, misalnya YouTube atau Google, perangkat harus mengambil data yang disimpan di pusat data atau data center yang mungkin berada di ribuan kilometer jauhnya. Lalu, yang pertama yaitu perangkat harus mengetahui alamat tujuan. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat yang disebut IP address. Nah, karena alamat IP berupa angka yang sulit diingat, digunakan domain name system atau DNS yang berfungsi menerjemahkan nama situs seperti youtube.com menjadi alamat IP yang sebenarnya. Nah, setelah alamat IP ditemukan, data tidak dikirim dalam satu bagian besar, tetapi dipecah menjadi paket-paket kecil. Paket tersebut kemudian melewati berbagai perangkat jaringan seperti router dan switch hingga mencapai tujuan. Sesampainya di perangkat pengguna, paket-paket tersebut disusun kembali menjadi halaman web, video, gambar, atau informasi yang diminta. Nah, video ini juga menjelaskan mengapa internet tidak sepenuhnya bergantung pada satelit. Nah, meskipun satelit dapat digunakan untuk komunikasi, jarak yang sangat jauh menyebabkan keterlambatan atau latency. Oleh karena itu, sebagian besar lalu lintas internet dunia menggunakan jaringan kabel serat optik yang membentang di daratan maupun dasar laut karena lebih cepat dan efisien. Nah, untuk kesimpulan dari bagaimana cara kerja internet, yaitu internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat melalui alamat IP, DNS, router, server, dan kabel serat optik sehingga informasi dapat dikirim dan diterima dengan cepat di seluruh dunia. Oke, lanjut yang kedua, bagaimana cara kerja ponsel. Nah, setelah saya ringkas dari video yang telah dijelaskan, video ini menjelaskan bagaimana ponsel dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet melalui jaringan seluler. Nah, ketika pengguna berbicara melalui ponsel, suara yang dihasilkan tidak langsung dikirim sebagai suara biasa. Nah, mikrofon terlebih dahulu mengubah suara menjadi sinyal listrik, kemudian prosesor mengubahnya menjadi data digital. Data digital tersebut dipancarkan oleh antena ponsel dalam bentuk gelombang radio. Nah, gelombang radio ini diterima oleh BTS atau Base Transceiver Station atau menara pemancar terdekat. BTS berfungsi sebagai penghubung antara ponsel dan jaringan operator seluler. Nah, setelah diterima, BTS dapat diteruskan ke pusat jaringan operator untuk diproses dan dikirim kepada penerima. Nah, saat pengguna berpindah tempat, ponsel akan otomatis berpindah koneksi dari satu BTS ke BTS lain tanpa memutus komunikasi. Inilah sebabnya seorang tetap bisa menelepon saat berada di kendaraan yang sedang bergerak. Nah, video ini juga menjelaskan komponen utama dalam ponsel, yaitu yang pertama ada baterai sebagai sumber energi, lalu prosesor atau CPU sebagai otak ponsel pengolah data, lalu ada RAM
atau disebut juga memori internal untuk menyimpan data dan aplikasi. Lalu layar sentuh sebagai media interaksi pengguna. Lalu ada antena untuk mengirim dan menerima sinyal. Lalu ada kamera, sensor, dan speaker yang mendukung berbagai fungsi tambahan. Nah, selain digunakan untuk telepon dan SMS, ponsel modern juga dapat mengakses internet melalui jaringan 4G atau 5G, sehingga mampu menjalankan berbagai aplikasi seperti media sosial, digital perbankan, dan video streaming. Nah, dari kesimpulan bagaimana cara kerja ponsel, yaitu ponsel bekerja dengan mengubah suara dan data menjadi sinyal digital yang dikirim melalui gelombang radio ke BTS, kemudian diteruskan melalui jaringan operator hingga sampai ke tujuan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kerja kabel serat optik. Nah, setelah saya merangkum video yang telah dijelaskan, video ini menjelaskan teknologi kabel serat optik yang menjadi tulang punggung internet modern. Nah, kabel serat optik terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada rambut manusia. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan listrik untuk mengirim data, serat optik menggunakan cahaya sebagai media transmisi informasi. Lalu untuk proses kerjanya dimulai ketika data elektronik diubah menjadi denyut-denyut cahaya untuk perangkat pemancar. Cahaya tersebut kemudian dikirim melalui inti kabel serat optik agar cahaya tidak keluar dari kabel. Digunakan prinsip total internal radiation atau pemantulan internal sempurna, yaitu cahaya terus mantul pada dinding serat hingga mencapai tujuan. Nah, ada struktur serat optik terdiri. Yang pertama yaitu ada core atau inti sebagai jalur utama cahaya. Yang kedua ada clouding, lapisan menjaga cahaya tetap berada di dalam inti. Yang ketiga, coating atau pelindung, yaitu untuk melindungi serat dari kerusakan fisik. Nah, ketika cahaya sampai di ujung kabel, perangkat menerima akan mengubah denyut cahaya tersebut kembali menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh komputer, ponsel, atau perangkat lainnya. Nah, karena menggunakan cahaya, serat optik memiliki banyak keunggulan, yaitu yang dimana keunggulannya kecepatan transfer data sangat tinggi, lalu dapat mengirim data dalam jarak sangat jauh. Gangguan elektromagnetik hampir tidak ada. Kapasitas data jauh lebih besar dibanding kabel tembaga. Nah, teknologi ini digunakan pada jaringan internet rumah, jaringan perusahaan, serta kabel bawah laut yang menghubungkan benua-benua di dunia. Lalu kesimpulan dari bagaimana cara kerja serat optik, yaitu serat optik mengirim informasi dalam bentuk cahaya melalui serat kaca sangat tipis sehingga mampu menyediakan koneksi internet yang cepat dan stabil. Nah, kesimpulan dari gabungan ketiga video tersebut, yaitu yang dimana ketiga video ini menunjukkan bagaimana teknologi komunikasi modern saling terhubung. Ponsel berfungsi sebagai alat untuk mengakses informasi dan komunikasi. Internet berperan sebagai jaringan global yang menghubung perangkat dengan server di seluruh dunia. Sementara itu, kabel serat optik menjadi media utama yang mengirim data dengan kecepatan tinggi. Ketika seorang membuka aplikasi di ponsel, data dikirim melalui BTS ke jaringan internet, kemudian diteruskan melalui kabel serat optik menuju server dan kembali lagi ke perangkat pengguna. Dengan kerjasama ketiga teknologi tersebut, komunikasi dan pertukaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan efisien dan real time.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.